Kulo nate ngaji teng mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama donga Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kulo nate ngaji teng mriki teng putih-putih cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mat. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirus samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki cita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirat samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedih mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang di situ kalau bisa saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati baru mikir sak miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai ilahi anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iki piye? Nak 10 juta. Pikirane mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai wil, mulai semua jadwale pirang? Dhisik rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Jadi saya ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndek. Wis mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, wis segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaqa ilal ardi fattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud, jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mulanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaqa ilal ardi, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing dino mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa bayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaqa ilal akhlak ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong.
sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK ra 4 tahun terakhir. Nah, karena ini ketika ada di finali, ya ini kira ono tenan ya, ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak situ. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama arah percaya tes mam. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati budene, buli, yayasan yatim piatu, dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan. SMS wis senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk sekolah ngira karuan. Saya ini ijazah kapan itu gue pikiran. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak lakukan tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak lakukan. Pulau dulu mau biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa tenang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fa khususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad ya Muhammad bi Muhammad. Bahwa macakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Naba'al lagi ing ceritane wong utawa ing beritane wong, khobarol lagi tegese ing ceritane wong. Atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Dadi paringi ngalim, diparingi pinter. Fan salakha minha. Mongko dadi lepas. Sapa Allah iki? Lepas minha sange ayat. Ayakoro dia tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah iki, atau mental kekafirane Allah iki. Kama tak rujuk kaya oleh metu, atau oleh melungsungi, cara Jawa melungsungi apa al-hayatu apa ular nih. Mincil dia saking kulite ular, melungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'ala iku Bal'am bin Ba'ura, iku jenenge Bal'am bin Ba'ura, min ulama Bani Israil. Tengah saking pinter-pintere Bani Israil. Suila den suwuni sapa Bal'am ayat wa yen to maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa. Wa udialan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa seun apa perkara. Dadi kira-kira ya asal gelem maksudna Nabi Musa. Pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am.
Fangkola ba'alih, mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am. Maksudnya kebalik ndekne dhewe sing untuk maturat. Wansal alan dadi melek atau dadi ketarik, dadi napa menjulur apa lisane Bal'am ala sobihi. Tumeka maring dadane Bal'am. Fa'at ba'ahu syaiton, mongko ngetuti, mongko baturi atau ngetuti hu ing Bal'am sapa syaiton setan. Fa'at drokahu, tegese iso nyusuli sapa setan hu ing Bal'am. Fasara mongko dadi sapa Bal'am ku korina hu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin, mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau si ina umpama lamun karep sapa ingsun larfa'na bihi. Yektine iso ngangkat sapa ingsun ku ing Bal'am. Umpama aku ngresakno tak angkat ila manazilil ulama itu maka maring derajate pira-pira ulama. Biha sebab ayatina. Bi an waqfiqahu lil amali. Gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nute Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi, ngrasa tenang, nyaman iku sapa Bal'am esakana. Tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi. Ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha di arah maring dunya. Fawadokna gu mongko nginakno ingsun gu ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Kitor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah trilan, ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh tawan ninggal sira hu ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa ruhu liyane kalbu minal hayawan sing boro-boro hayawan atau minal hayawan sing jenis hayawan juga dalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari lan turino ikul li halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru, wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam pihinaane wal qisati lan tegese inane atau kerendane. Bikori natil pak kelawan korona pak al musiroti kang ngekei weruh bisar bima kelawan tertipe perkara ba'daha kang sausih pak alama ing atase perkara qablaha kang sedurunge pak minal maili sanging condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu wa bikori nati qaulihi lan kelawan korena dawe Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Jadi kau temu kono kabeh iku masalul kaum iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadhe kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Fakususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing istilah cerita ala yahud ing atase Yahudi. La alagu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa Yahudi dalam ayat. Baik minu nama kau gelem iman sopo ya. Saai ku elek banget, bisa tegese elek banget masalah ampane perumpamaane sopo al kaum. Masalul kaum tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iku. Gum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sopo alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat itu. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ala sapa alladzina biyadlimuna ngakoni dolim sapa alladzina kita kit kelawan gorok mayyadillahu fawwal muhtadi mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fawwa mongko teman bi al muhtadi ku sing tok petunjuk
Wa man tisapani wong dibeli ku nyesapno sapa Allah ing man faulaika mongko te mongkon man gum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Ini kalau terang iki sing kisah awal gitu napa. Masih tentang wong Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina iku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina sama itu. Atau mereka mun innabiya kauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngono. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, sebelahnya jago, nak kurang jago boleh joker. Jadi ini mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sendiri Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Dia namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya mulai dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000, uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku rasa yang salam tempel, banyak 100. Akhirnya ditingkatkan, upet ini loh, ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Grip dalam cocok, negosiasi napa? Mulai dia nih itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya naik tingkat ini. Dulu itu kita, mohon walhasil pada tingkat tertinggi dalam suci. Oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dielingno pangeran ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten burung. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini itu logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni seks. Bariku jadi orang soleh Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran wa iya bihim aradum misluhu ya khud. Alam yuqat alaihim misaqul kitab alla yaqulu Allahu ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya khud. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama.
korupsi gelem tapi nganggep nimbang kiai iso dadi kafarah. Nimbang masjid itu dadi napa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus tapi amal soleh di dalam terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Bal'am sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilalah. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Bal'am demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang terutama orang alim itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aqtuwan nafsatan illa wa azunnu alla aqtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki tembuti-buti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul ma. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki cita iso ning mall, nek iki 2 juta iso kulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting.
Esensi paling penting adalah engkau itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa terdetik mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang di situ kalau bisa saya bawa terus kecelakaan. Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai ilahi anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta itu piye? Nak 10 juta? Piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai wil, mulai semua jual-jualnya pirang? Di ronde tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'an hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi kayak ketika Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya. Bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzal tahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan orang-orang gak roh jalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbannya Nabi ini lagi disembadani. Ada korbannya Nabi ini kaliwat disembadani Musa. Nabi Musa ya Rabi itu. Ngomongnya ya Nabi. Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi saya maklumi maklum harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadang apa? Wah akhirnya Nabi Musa itu ya Allah. Sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku sudah sembah. Cara Jawa syukur. Ada apa? Aduh. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa, yaitu syariat fasik, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau membadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus membadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali suul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa melangkalah maksudnya. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa suul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jale uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, indikasi Nabi mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab juga karena dunia. Agar bisa malah temennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian.
Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nopo. Nah, jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua nopo bataku demi bagi kauman nopo. Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku rumibadi kauman salih. Wis rasa ana sik salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita, ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Jadi ini saking terkenal nanti somiber, saking terpilih, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, jam. Nah, tapi saat-saat ibadah ini semua antri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale kerja kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggar buat itu ibadah kowe kalah santri. Bisa takok, cung kowe ibadah ngalahno aku. Wong ge Pak. Resepnya piye resep? Niku Pak, kula niku nate dosa. Bereling dosa kula misale bar salat mun kesel bae, anggere eling dosa kula, ben salat malih. Wah, kira salat malih kok kesel eling dosa malih. Salat malih, akhire kula ora sempat istirahat. Lah nek jenengan lagi dosa istirahat. Saya mergo setan kakuati godho dosa gak iso. Lah akhire setan minta dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sik, nggih, Pak. Dosa apa? Selingkuh loh, wah keduburan. Ikan dira, wah keduburan. Apa? Zina, apa? Keduburan. Mateni wong, mateni, wah keduburan. Ngeflare nggak nyabu kan? Wah cocok dengan kan ngeflare. Lah mulai bisa kan ini bodoh, agar toko sabu-sabu, atau warung nakal mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Kiai ini nyabu ngeflare. Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa malah telu-telune di lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni gene apa? Ketekan. Warang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau tidak, kamu akan mati nolong. Dituruti bisa. Akhirnya mati suul nolong. Dan ini. Sebab itu logika wataku rumibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melaku Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku min ba'di qauman shalih. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fair zalamna apa? Anfusana. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nang jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam Mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tengene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ajatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngaku Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni.
sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa, Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Ngene ku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemaksud yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai temprot ben. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeplay, sementing ora nemen-nemen oleh maksud nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa, kita pun apa, dihidupi. Robbana dalam nanopo, antusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lan akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman solihin toh nanti tidak. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal, wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wis terasa akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditakarufkan yang benar 100 juta, iso nafaroi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasdiyatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya kudu dibalikno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Yang memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mulanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sindino mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korup. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal. Akhlak ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak ada jadi PSK mangan nopo. Lho dekne kelar mangan lewat PSK ra 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan
Sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang syubhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit, logika ana roh dhuwit ora iso seneng. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaga ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaga ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya ketika ada Sayyidina Ali, ya ini kira Allah tenang ya. Ketika ada Sayyidina Ali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yang itu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Balrona ala qulubihim makanu sama nak percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati budene, bully, yayasan yatim piatu, dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ada jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan wis senenge ra karuan, SMS wis senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi muslim begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk seorang yang karuan. Saya ini ijazah dapat itu gue pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nah, paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau nunggu mobil biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau nunggu biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa tentang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang merasa seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Nah pulau nunggu biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bus biasa, ketemu orang macam-macam mustahil mati mau. Biasa mau, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang enggak punya uang, terus mikir, wah kalau saya enggak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok. Siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok. Ya. Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Lho kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego banyu dan sebagainya. Ya tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Ya sorry. Kowe kok jadi goblok. Nak urip rano duit ora iso. Nak urip rano oksigen ora iso. Wong ra dadi orang dino iki urip, tapi nek ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Niku bodoh-bodoh niku wong. Wong ra dadi duit orang dino iki kuat. Maksud sak wulane kuat. Tapi ora ampuh 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen. Terus kamu sekarang nginjak di bumi, berarti lebih butuh bumi. Dan yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal
Benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Aku orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu jenis akhlaknya hilal. Itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu tapi yang pengiran di tahun awal malah rapati popo. Mulanya kalau awal mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing atenahu ayah. Jadi kasus pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Finali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kun tapi subahin falatan tajri masa wa idza kun tapi masain falatan tajri subuh. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada sangkaan kan orang. Anak uswaya sekolah, dan akhir sekolah terus biye. Kalau di dua, kalau nomor di dua, sopo di nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala gulubi makan gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlaknya tidak. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan sedikit begitu tema. Walakot zarokna di jannah. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Kolak nasib sehingga wisoko insun di jahannam. Kedua rokok jahannam. Kasiron yang kelompok akan minal saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedua jin dan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan qulub. Jadi duwe ati tapi iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan qulub al-haqq ing barakah. Walahum a'yunul la yusiruna biha walahum lan iku tetep kedhe manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mirpat tapi la yusiruna biha ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah ing dalil-dalile kekuasaane Allah basara bibarin kelawan ningali sing iso iktibar walahum azanul la yasmauna biha lan iku tetep kedhe manusa lan jin azanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen waktu adin lan nampa nasihat. Ulai kakal an'am dalum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamin fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh adolu luwih sesat minal an'am saking kewan. Wong nek sing wis supe ngono luwih sesat. Liyane ya krono sak temne kewan to an'am iku tak tuju iku golek apa an'am mana fi ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhari saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula den mengkono-mengkono wong akeh wis bingung napa do maju sapa haula agama iki ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anat setan krono ingkar. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh gum yang ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kan. Dia iki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing dienggo dalil masalah kejiwaan manusia. Dia sing dienggo dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga.
Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenang. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Mulanya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi iman. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti mau polemik yang antaranya siang Wahabi dan ahli sunnah, yang polemik terkini, sama lagi ulama Wahabi yang terkenal kan Abdul Ghifar, yang nanti kamu kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kata Said Muhammad, kata Romdon Al-Budi, kayak apa? Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja. Ketika melihat objek, melihat objek, misalnya orang nakal. Wong nakal tak ora itu ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berbu. Begitu juga kebalikannya. Madem kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya cepet. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Tak krungu musik senenge gak karuan kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suaranya yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa wasilah itu musyrik. Kalau balik lagi sampai apa? Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi syirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang yang golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi syirik? Golek tenang kok ning kuburan itu syirik. Sementara yang golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu golek tenang ning gone diskotik. Perasaan wong soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'alaih, misalnya podo-podo golek ketenangan motor Quran yang masjid itu memang jalan-jalan sing musma'alaih. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Budi ini kalau telepon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mengenai ngomong kaji nak dengar teng raudhah dituruin, polisi-polisi wah. Enggak tahu mesti kasih takok itu nak masuk kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki, "Lah kok wis mari?" Wah, dokter itu canggih. Safanillah. Safanit dokter. Wah, dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nanti ini ngombe di baju soalnya gerno. Nak muni, lo mau jadi ngeluh saiki wis mari, wah banyak tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak orang dihukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngeluh sebab budrek ya sirik. Sing muni waras sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo nih karya. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat
ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini wong padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah. Gimana dijaga Tuhan dari sini? Karena kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya ada Abu Nawas ini. Ini Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancam Abu Nawas udani rahmat kok melayu. Berarti lari dari roh. Jadi Abu Nawas timbang ida rahmat. Itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek. Mau rahmat kok dipelayo. Ya, tapi ida rahmat ya apa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu, ya. Lahum qulubun la yafqahuna. Ya karena dari awal cara pandangnya deh. Lewat Mustafa wong gedak kita kemana mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jadi wong fasik ora mati wiridan. Karpe piye gedak-gedak dhewe. Memang dari awal cara pandang deh. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas atau ada kancane. Kancane yo bener rahmat di pelayan. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu enggak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu enggak? Mengapa kalau nu cerita, mengapa kalau sama tali sarang itu tentang Mekah, betul Sawarikul Anwar itu dua gawean dan Muhammad. Itu digeledah itu tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor dagat malih waktu biasa motor 40 kan motor dagat malih. Mereka dihukumi sirik. Bocah alim iso maca Wahab dikan apa? Dagat sing ngomong polisi dulu. Suama kowe mesti rasa isya tetep moto asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tersinggung lho ya padha dene kan moto jati kok tersinggung anggap ae wiridan aku wis cara pandang gitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saiki mari agar mental bur dulu kan lucu ya memang terus ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan jaga ini benar, jurasi pelakon. Itu menarik benar. Jadi apa diadai, jadi itu ya orang ika, ya orang melah. Ini cocok nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi mohon terlalu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat itu digese 9 wa 90 lan 90. Alwar itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iku 99 wal hadis itu hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annase kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annase ahsan. Buatan mu'anasi hasan tapi ahsan sing luwih bagus.
Fatu mongko donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan al-asmaul husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahada wala hida yamiruna tegese condong atau menghindar sapa ngakeh hati sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Haitsu takku sekirane gawe mustaq gawe istiqoh, gawe materi sapa ngakeh mindatangi asmaul husna. Asma'an ing pira-pira nama li alihati ingkang berholo-berholo ne wong akeh. Kala takoke lasa minallah saking muannats lafat Allah. Wal izza lan muannats izza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifate Allah al aziz. Wa manat lan sifat manat minal mannan saking Allah sing al mannan sing akeh maring. Saya jawab bakal sewala sopong akeh fil akhirat ing dalam akhirat jaza maklan walase perkara kanu kang ana sopong akeh ya maluna ing lakoni sopong akeh. Wa hadza tawiki qabdal amri dunya den perintahno bil kita kelan. Pun kok terang ini sing ibadah madhep. Kalau maca tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asmaul Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan kalau bahasakan. Yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat sing horibun juga. Ini ruang tenang gitu sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99. Kalau nggak hafal, sampai mungkin nggak hafal. Tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat sing horibun, sing asing. Tapi sebetulnya Asmaul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Dia lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Kesamaan paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alika anta kama asneta ala. Itu juga asmaul husna. Ya Allah engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan. Dan engkau layak disanjung. Kama asneta nafsa, kama asneta ala nafsa. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asneta ala nafsa. Lakal hamdu bikul lima tardo, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idha radu. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah? Tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan apa itu alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azzajun wa jamal ahzabana wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirikan tis'atu alfamid di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabb syahid, al-mukhid, ar-rabb syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua dinten Asmaul Husna. Iya dong, teng manakib saya sebagai dinten tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan. Mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma dadi bencak. Dari nganggo fisik Asmaul Husna. Ora padha dadi jimat. Maka iki di asma iki.
Ayo repot tinggo napa pencak silat latar belakangnya di kimat apa? Asal ini bukan bener kan? Ini bener urusan pengiran di urusan pencak napa? Oh, dan bener urusan mati ya riki ah. Nah, ini sudah mai piye nak ora yo piye. Ini enggak bisa, itu bukan bener. Enggak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak bener. Kata-kata sedikit. Lah, wa darul ladina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tar. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Mannan, ya, Uzza minal Ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani apik keris jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi darani sirik maksudnya kula setuju. Pancen parah. Nah kula ora ana sing dukun-dukun mbok dhewe menang. Ya dukun kadang ora rasional, jadi boleh naga sastra sing lekuk 7. Mau dipernah lekuk 9. Nak telu ra pati. Lah wong disuduk lekuk 3, lekuk 9 ya lara sing lekuk 9 wis suwe. Wong disuduk beres lekuk 3 wis lara, apa meneh lekuk 5. 7 ya luwih lara, 9 luwih lara. Iso kok bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, oh tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat sampai sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wes berkarat terus gripil-gripil. Tapi kan karena dimitoskan wah ini asli ketaanku gandring ini aslinya kabeh bakal lak muni apa ora asli lah nek kok sono tempo lara ya asli ora. Ya itu yang enggak boleh ini. Problemnya malah ini. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Mannan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Allata mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang ulur tok orang berhala. Jadi misalnya kasus yang Arab ini ceritanya apa gitu tentara. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini jadi hadiah kurban untuk begini Ka'bah. Mulai sejarah ini untane Allah. Itu wong nyembelih urawan, nyekel urawan. Itu orang Arab pinter-pinter. Ya pinter lagi ya nakal. Dina unta wati. Beda di calon tanggan. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, maline lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah serana sing Allah. Lah kok wae pesta di sebelah, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran sama kana li syirakaihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah fala yasilu ila mutaqqin. Jadi kaya makom. Kulo wingi ngaji tengene pembudi-budi cerita. Makom wali songo sing didesain ala ulama iku mesti nampen. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya satu lama terbuka terus di luar masjid mau dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci telu sampai itu. Nah, udah. Akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, bila perlu ngekek wedi. Pemenang nak sing iso buka ana khusus wonten uang. Kayak untuk perlakuan apa khusus.
Ketika mana makam-makam yang tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau senang Sunan Ampel, rasa juru kunci, nak juru kunci ya senang sing ono juru kunci. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban yang konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau malingnya lho rawani nyolong. Wayai di korban atau di sembelih. Enggak di pesta. Sing wae pengiran ila sagana denga khusus tukang juru kunci. Jadi gambarnya spesial. Makanya Pak Makana lillah bahwa yasilu ila suraka. Pak Makana li surakain fala yasilu ila wa dari pengiran sama aku muncul aturan kemprok. Jadi pengiran kan juga aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing waras ngono-ngono. Ada kalau untuk korban atau korban dosa mungkin. Korban kan nilai tak sing tok ndak wis daging akeh kiai ini. Lalu kalau korban pusing. Kalau ini itulah saya tonggo-tonggo karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Kalau korban itu pusing, mung sembelih dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Ora ngono, aku wong alim, lu tak perhitung tenan. Jadi anggere korban dilai sing untung gak paliti. Pengeran ramah kan. Ini jangan-jangan lu suka mata lillah bahwa ya tidur napa? Lah terus. Mun kula nu pusing. Engko rasane gede tak kena apa sebelah kilo itu atur-atur dulu. Fokus mantep wah ya ini. Ganggu tauhidku wae. Bahaya juga. Lu nganti kata kula tuh kula nu boten robet. Tapi ya udah ngerti kalau orang nugoni sebenarnya Pak ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Dewa Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika isu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Dalam hal menolak Ka'bah kalau ada tetap Dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau contohnya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan ini mergo gak populer sama nak terang ora paham ngopo. Ayo sing hafal Quran lan ngaji tafsir ora paham. Maksudnya falasirullah wa rubiye, ya mesti pengiran ramalan, mulai falaya dulu. Pengiran nanti kok kalah-kalahan. Gus pedesi kula korban lillahi. Sing waras kula to, karo saling nakalan sing waras tetep nopo? Mari bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek 1 kilo itu daging 1 kilo, nanti 2 kilo ya 2 kilo. Nah maksudnya dia Gus, ya artinya kok ngene loh. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan daginge dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Nah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi kok kan dipangan wong dadi adil lah. Misale aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya berkorban nak rata-rata tuku wedhus cilik tuku daging lho. Umum ra umum pokoke bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum kira umum pokoke bebas pisah. Kula penting bebas angin apa? Pisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh iku. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru pun. Ya ada juru kunci ya, gara-gara nomor api juru kunci ya populer. Ono gunung opo yang ono juru kunci ini dadi napa? Populer. Contoh akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warang untuk api-api dari ini pakai pangeran. Wa maka nalilah bahwa yasilu ila syuraka. Lalu itu nih wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan iki cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kowe tak sujud kira-kira tak pirang kilo. Sale tak isrof-isrofe kan 2 kilo. Ya itu daging nopo? 2 kilo iku. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lahan tidak korban sendiri. Mesti dia sendiri juga
korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabiullah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora wae ya dipangan wong li. Coba kau malah jadi kiai yang lima atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati atau korban menompo ini kalu malah dua bulan antar kiai korbannya agak dilupi malah dikukuran malah karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk sendiri Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pengiran. Kayak unta wae pengiran. Berhala itu yang nganggo nama pengiran. Bantu terusaken. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna fil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat tenute ana kelompok umat. Ya bina kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bilang kelawan hak ya diluna gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis yang kau dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi iki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso wong kok ngrasakno wong sitok, mangan segodhok ora iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina lu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik. Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Fasik. Sebab itu umat Nabi itu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Nanti wong tukang dino ketemu soleh wedi aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lha iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disakno nikah, lesbian disakno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenang. Ngaji yang wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia kira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rumah benar ya, salah kan. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, jika wong soleh misalnya dia penyakit, dia merasa dosa.
Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi halal. Koruptor Indonesia tapi merasa dosa, mulai senengane umroh dari golek sepuluh. Mereka merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada inqilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong teman. Karena nanti di era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelaki. Loh, apapun fakta kelainan ini tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Menyatani mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora usah munafik. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Kemudian memang sudah tidak bisa suka perempuan. Bagi jawab ini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, kenikmatan itu banyak. Kali latihan kiai di judul santri ini seneng ra karuan. Santri ketemu kiai dolani itu wis senenge. Artinya kan banyak kenikmatan halal yang di luar kenikmatan halal. Paham ini kira ana tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu enggak boleh merubah hukum. Nggih, enggak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, maksud santri lan wis bakul. Aduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin lah iku tetep meskipun faktanya agak bodoh ini ya ora apa itu tenan. Ya wong golek bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ini. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mulanya nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiqun. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'mal. Paham? Mergo nek hukum wis rubah itu ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum kok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira keluar ngobatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham ya lengeleng. Wabihi ya adilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau jadi, kalau nggak sering nak teko kerja nu magrib, sering ketemu waria-waria, kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, wong ngono ra salat lainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah.
Lah nak bareng iki duwe terus jaluk sing salah. Nah sedekah ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ngadepi itu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sampai tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham? Makanya kalau sampai baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nek ana wong biasa niklat iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tadi. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama kehal. Ini dikane Allah wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang juga tidak punya harapan di hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini. Wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa tidak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Ada pulau gak, sing gak rasional kuwi dari pinter, saiki nyerah. Kalau mau tak melopok dari pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang beda. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat. Berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah to. Mulai wong terjebak mbek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nek nek diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Nyatane ora iso menemukan obat. Tadi sekolah bapak orang haram. Enggak, memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Orang satu gaya hukum oleh disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional juga. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Umat Muhammad bin Muhammad. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau dalam Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.